rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau. Selamat pagi, Shalom. Mari datang pada Tuhan pagi ini, dan kita percaya Tuhan hadir di sini, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, kemuliaan bagi namanya. Kita datang dengan ucapan syukur kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang menunjukkan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kepada-Mu dari setiap hati yang rindu kehadiran-Mu di sini Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, berhadiratlah Allah Roh Kudus. Kami mau bertemu muka dengan-Mu. Merindukan Engkau pagi ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Kami hendak bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan, bermazmur bagi Engkau Allah yang kudus. Selagi kami ada, seumur hidup kami Tuhan, kan selalu kami naikkan syukur, pujian bagi-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari naikkan pengagungan-Mu yang terbaik dari setiap hati di tempat ini Tuhan. Pengagungan, pujian hanya bagi nama-Mu. Kepadamu biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan setiap hati kami. Ya Tuhan, ini setiap kerinduan kami, selalu bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku
pujian pengagungan bagimu, hanya bagimu. Dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar, oh Yesus Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan ku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Naikkan pengagunganmu bagi Yesus, Mazmur dari hatimu. Naikkan di hadapan Tuhan, sebab Dia suka dipuji. Allah yang suka pengagungan umatnya hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Hadiratmu sungguh nyata. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bermazmur bagimu. Allah perkasa yang dahsyat, hanya namamu Yesus. Yang terkuat hanya Engkau, gunung batu keselamatanku. Dan hebat namamu Yesus, oh, ajaib Engkau, dahsyat kekuatanmu. Syukur bagimu. Kami bersuka dalam-Mu Tuhan, sebab kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati, rahmat-Mu selalu baru bagiku. Kau yang buat kami kuat, yang buat kami menang, hanya Engkau Yesus. Hanya dalam-Mu ada kelegaan, hanya dalam-Mu ada kekuatan baru. Mari nikmati waktu bersama Tuhan. Percaya Allah yang setia tak pernah meninggalkan setiap kita. Bapa yang baik, yang selalu menyediakan setiap yang kita butuhkan. Dia ada di sini. Kami sungguh merasakan keindahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh sangat baik. Teramat baik. Bahkan saat kami menjauh dari-Mu Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih selalu menarik kami kembali. Kau sungguh baik.
yang selalu kami renungkan. Kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, naikkan pengagungan, naikkan penyembahan baginya. Itu yang Tuhan sukai dari setiap hati. Sebab Dia yang akan mengobat lukamu. Dia yang akan selalu menguatkan setiap yang lemah. Janjinya tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar pengagungan kami naik kepadamu Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa, dan kami menarik kuasa-Mu, menggerakkan Engkau, menggerakkan surga, dan menolong setiap kami. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini yang kami renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar jadi yang termanis di surga pengagungan kami bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan ku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, tepuk tangan baginya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang bersorak-sorai bagi nama-Mu, bersuka cita dalam-Mu. Dalam nama Yesus semua yang bersuka cita katakan amin. Jabat tangan kiri kanan muka belakang saudara, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Itu kekuatan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama, rayakan kebaikan Tuhan.
akan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Pujian, syukur mari berikan pada Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Pujian syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, ku akan aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Akan selalu ada pujian syukur padamu Yesus. Pujian syukurku akan terus kami naikkan bagimu, oh, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kami mau menari bagi nama-Mu Yesus, bersukacita selalu karena Engkau ada di dalam kami. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindungan. Amin. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh, 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 oh. Darimu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindungan. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Yesusku. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Amin, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan
untuk sosial. Dan mari persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan, pengajaran, kebenaran. Yang akan menuntun langkah hidup kita. Sebab kita hidup bagi nama Yesus. Kita yang sudah ditebus menjadi milik Kristus sepenuhnya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
semuanya bangkit berdiri. Ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup Selama kami hidup, seumur hidup kami Tuhan, bagimu, kami jadi milik-Mu. tetap memandang yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Thank you, Lord Jesus. Jesus, haleluya. Saudaraku, kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita pagi ini. Mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya dan pikiran kita selapang-lapangnya, saudaraku. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti. Keyboardnya saja, kita pelan-pelan pujikan pujian ini. Bapa, saudaraku, izinkan Tuhan menyentuh hatimu. Banyak engkau yang letih, mempunyai pergumulan dan beban dalam hidup ini. Izinkanlah Roh Kudus bekerja, menjamah, menyentuhmu, saudaraku. Mas yang mulia Tuhan, Kau membentuk bejana hati. Allah Roh Kudus, Bapa, ajarku mengerti. Amin. Jesus, haleluya. yang selalu memberi Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudaraku, izinkan firman yang seperti air yang hidup mengalir di hatimu yang gersang dan kering. Di sana engkau akan menemukan keteduhan, ketenangan, mengalir aliran air hidup. Bapa di surga, Tuhan aliri jiwa kami, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami dengan aliran-aliran surgawi yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, bahkan sampai kepada hidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengar firman-Mu di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang terakhir ini, karena di situ kami beroleh kekuatan, di situ kami memperoleh pengharapan dan kemenangan dalam menghadapi pergumulan,
masalah kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya, saudara. Melempem shalom. Puji Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Kita akan lihat dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7. Judulnya berjaga-jaga. Kita akan lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kalau bisa saudara menghafalkan ayat ini pendek, tapi syarat dengan makna yang dalam di sini ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1, 2, 3. Sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau Tuhan mengatakan, walaupun ini ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini juga sama tulisan itu. Dan dikatakan segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dekat jamnya, dekat minggunya, bulannya dan tahunnya. Nah, apa yang kita lihat itu sudah mendekat kepada kesudahannya, saudaraku. Pencapaian-pencapaian manusia, kesuksesan, keberhasilan, derajat manusia, status sosial, uang, harta benda, emas, perak, tambang-tambang, bahkan langit dan bumi, saudaraku. Dalam kitab Matius pasal ke-24, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap atau berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi ini akan berlalu. Termasuk yang ada di sini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita melihat kondisi bumi kita sekarang ini, kacau balau ndak karu-karuan, saudaraku ya. Peperangan-peperangan di tahun 25, 26 yang berkecamuk ini, menurut survei yang saya lihat di internet, itu sekarang itu ada 59 peperangan di bumi. Ada 10 yang dahsyat yang sekarang sedang terjadi. Saudaraku, kondisi kita seperti itu. Beberapa negara terseret kepada peperangan. Seperti kita lihat akhir-akhir ini peperangan yang sebelum selesai-selesai Ukraina sama Rusia. Kita lihat juga Sudan, terjadi perang saudara, Yaman. Kita lihat juga di Ethiopia, di Somalia, kita lihat Kamboja dengan Thailand, ya di dekat kita. Saudaraku, kita melihat peperangan Amerika dengan Venezuela, sampai presidennya diculik, saudaraku. Yang terakhir ini, kita lihat pertempuran-pertempuran yang dahsyat sekali antara Israel dan Hamas, yang akhirnya merembet dengan Hizbullah, dengan Houthi. Habis itu dengan Iran yang sekarang, Amerika, Iran, dan Israel. Dan itu menyeret beberapa negara di Teluk Persia, ya sampai Bahrain, sampai Uni Emirat Arab, Saudi, dan sebagainya. Nah ini kita sedang melihat gemparnya berita-berita yang membuat panas di telinga. Ini masuk di dalam berita-berita yang headline, berita utama di seluruh negara, di seluruh bumi. Ketika saya lihat jebret begitu, rasanya perang terus, saudaraku ya. Kondisi-kondisi seperti ini. Dan kita belum lagi, kondisi ini akan sangat berpengaruh dengan ekonomi di dunia ini. Pengaruh akan minyak, tahu-tahu minyak, minyak naik, ya harga-harga. Dan kalau ini terus berkecamuk dan akan menyeret bangsa-bangsa, maka kita akan melihat namanya perang dunia ketiga. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan, perang dunia ketiga ini akan sepertiga. Orang-orang di bumi akan lenyap, sepertiga tumbuh-tumbuhan akan hangus, sepertiga kehidupan di laut juga akan habis. Saudaraku, sekarang negara yang punya hulu ledak nuklir yang saya
Lihat di AI itu ada sekitar 12.000 hulu ledak nuklir. Ya yang punya kurang lebih 10 negara di bumi ini. Dan kalau 10 aja dijebloskan, di apa namanya diledakkan saudaraku, maka akan terjadi sebuah krisis peradaban manusia, musnah kota-kota yang besar. Dan itu kondisi itu memang harus demikian. Karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak tahu dekatnya perang dunia ketiga nanti sejauh mana Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Alkitab sudah mengatakan kepada kita, supaya kita waspada, kita hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Jangan hidup sembrono, sembarangan, menggunakan waktu semaunya, acuh tak acuh terhadap pelayanan, jiwa-jiwa yang terhilang. Doanya kedodoran, baca Alkitabnya juga angger saja, saudaraku. Nah, kita harus waspada, berjaga-jaga. Saya ingat akan kisahnya Mbah Marijan, ya tanggal 26 bulan 10 tahun 2010. Sudah dikasih tahu bahwa Gunung Merapi ini akan jeblok. Semua dievakuasi, saudaraku. Tapi Mbah Marijan ini ngengkel, gak iso, aku sama gunung ini sudah menyatu, kayak dari bojoku gitu loh, gak mungkin menyengsarakan dia. Dia juru kunci di situ, saudaraku. Di sebuah desa yang dekat di pergunungan di lerengnya Merapi itu. Ketika semuanya sudah dievakuasi, bahkan menurut ceritanya Pak Hamengkubuwono itu sudah ngasih tahu, ayo toh Mbak Mudun, Mbah Marijan. Tetap dia enggak mau turun, saudaraku. Maka tanggal 26 bulan 10 tahun 2010, menggelegarlah Gunung Merapi yang dulu diam, yang dulu jinak, saudaraku. Setelah itu meluluh lantahkan semua kondisi di lereng itu sampai ke bawah dengan kecepatan 100 km per jam, saudaraku. Lahar yang disebut wedhus gimbal apa-apa waktu itu, saudaraku. Wedhus gembel, gimbal, ya padha wae lah. Itu menerobos desa, tanaman, angus, enggak ada semuanya luluh lantah. Termasuk Mbah Marijan. Dulu wis dikandani. Kandani ini rame omongan tok 1-2 orang. Keluarganya ngasih tahu, ya gak didengar, saudaraku. Kentongan dibunyikan, alam dibunyikan, radio diumumkan, ya gak mau. Saudara, kita ini hidup di zaman yang orang merasa bisa menangani hidupnya sendiri. Segala sesuatu kan berjalan seperti biasanya. Matahari bersinar dari sebelah timur. Orang-orang berdagang, yang sekolah juga sekolah. Ya kayak pada zamannya Hiroshima Nagasaki diceblok nih bom, saudaraku. Di Hiroshima itu terjadi waktu jam 8.15 menit pagi. Ketika anak-anak sekolah, orang do ke pasar, orang-orang masuk ke kantor, saudaraku. Waktu itu jeblok sebuah bom di Hiroshima. Karena kekuatan panasnya yang dahsyat, 300.000 derajat Celcius. Maka orang-orang langsung meleleh dan hilang begitu saja. Orang yang dari jauh 2 kilo, 5 kilo itu sampai pakaiannya hilang begitu saja. Orang-orang jadi kerongkongan yang berjalan di jalan-jalan. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini nanti terjadi di hari-hari kemudian. Karena bom sekarang itu jauh lebih dahsyat, saudaraku, daripada bom atom dan Hiroshima. Puluhan, ratusan kali dari apa yang terjadi ini. Nah, kesudahan bumi itu sudah dekat, saudaraku. Jangan saudara main-main dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita nanti terlambat. Hal yang sama yang terjadi di zamannya Nuh, di zamannya Lot. Itu dua-duanya sama, saudaraku. Di zamannya Lot dan zamannya Nuh, itu sama-sama mereka podo terlambati, saudaraku. Sudah dikasih tahu akan musibah air bah melanda. Sudah dikutbahi bolak-balik, tidak ada yang percaya. Zamannya Lot juga begitu.
Menantunya dikasih tahu, ayo keluar dari kota ini Sodom dan Gomora. Yo enggak mau, saudaraku, ngengkel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di hari-hari yang lalu, jangan sampai terjadi di hari-hari ini yang berkenaan dengan hidup kita, saudaraku. Juga Mbah Marijan, saya juga ingat akan kisah yang terjadi di orang yang namanya yang terjadi di Gunung Saint Helen di Amerika, saudaraku. Ada seseorang, tadi saya hafalkan kok lupa. Nah, orang ini, Truman, Harry Truman. Orang ini dikasih tahu juga oleh pemerintahan Amerika, suruh turun dari Gunung Saint Helen namanya, saudaraku. Tapi dia nggak mau, saudara-saudaranya nggak mau. Oh, semua biasa-biasa kok, gunung ini nggak apa-apa, saya juga nggak melakukan apa-apa di sini. Pagi itu juga dia goreng telur katanya, dan goreng bacon untuk makan paginya. Setelah itu memberi makanan kucing. Anda tidak tahu gunung ini menggelegar, menghabisi daerah sekitarnya dan penduduk. Dan tidak tahu berapa triliun hancur karena gunung ini, saudaraku. Nah, kita lihat ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu. Jadi apa yang kita lihat ini, saudaraku, yang sifatnya sementara, itu akan berlalu. Sudah dekat. Itu sebabnya kalau saudara menghabiskan waktumu kepada segala sesuatu yang akan berlalu, yang kesudahannya itu akan lepas ucul dari tangan kita. Kita seharusnya memandang apa ya yang tidak berlalu, yang tidak berkesudahan itu. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini, karena itu, kuasailah dirimu. Saudaraku, kita hidup di mana di sebuah masa di mana orang tidak bisa menguasai diri. Di mana orang gampang panas, gampang gelut, gampang tawuran, gampang ngelabrak orang sana, ngelabrak orang sini. Amarah, kebencian, permusuhan, perselisihan, iri hati, itu tumpul bulat di antara sekeliling kita ini, bahkan di seluruh bumi ini, menjadi orang tidak dapat menguasai dirinya, remnya blong. Sebuah pikiran yang kacau balau, saudaraku. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Menguasai pikiran kita dan menguasai hati kita ini, saudaraku. Jangan sampai remnya blong. Menguasai hawa nafsu kita, menguasai pikiran kita, mata kita, saudaraku. Menguasai termasuk HP kita. Kuasailah dirimu dan apa yang kamu punya. Itu sangat menguasai hidup kita loh, saudaraku. Yang namanya internet atau HP itu. Bapak Ibu harus hati-hati. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kamu harus menguasai dirimu. Kuasailah uang, saudara. Sehingga uang ini menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Kalau menjadi tuan, akhirnya dia menguasai hidup kita, mendikte kita. Sampai tidak ada waktu berdoa, waktu melayani Tuhan, apalagi enggak ada. Membaca Alkitab, memperkatakan firman yang akan memberikan kekuatan di hari-hari esok ini, enggak ada, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kita harus menguasai waktu kita. Waktu jangan sembarangan dihambur-hamburkan. Saudara bisa menambah uang, menambah harta, menambah derajat, pangkat. Tapi saudara nggak bisa menambah waktu. Waktu itu berlalu dengan saudara atau tanpa saudara. Nah, kalau kita hanya saja yang berita baiknya, kita ini pilotnya untuk menggunakan waktu. Kuasailah waktu, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut ambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, tiap-tiap orang itu menguasai dirinya, kayak Susanti, kayak Michael Tyson, kayak pelari atau kayak Jordan, juara basket itu. Dia menguasai dirinya, saudara. Kalau enggak
Gak bisa juara pemain sepak bola Pele atau Messi. Bener ya Messi ya? Sing pinter itu. Messi. Iya Tom, bener Tom. Gak tahu ndelok bola. Itu mereka menguasai dirinya, saudaraku. Gak bisa bal-balan seenaknya keluyuran, main catur, mancing, dur-duran, baru sisuke bal-balan. Orang iso gak bisa begitu. Dia harus menguasai waktunya, menguasai dirinya untuk dia sebuah pertandingan agar dia menang, saudaraku. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. I discipline my body. Aku mendisiplin tubuhku, mendisiplin waktuku. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tetapi kita, orang-orang lain menguasai dirinya untuk suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk suatu mahkota yang abadi. Jadi apa yang patut mendapatkan penguasaan hidup kita? Yaitu harta abadi, surgawi. Itu yang patut mendapat perhatian untuk kita menguasai diri kita. Bangun, saudara harus atur. Supaya ada waktu bekerja, sepelengnya saya mencari wajah Tuhan. Dan saya dengan keluarga, saudara atur dengan baik. Karena apa? Karena segala sesuatu sudah dekat. Akhir kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kalau saudara sekarang sedang diimut dengan kesedihan, kesusahan, dosa yang belum dibereskan, cepat-cepat dibereskan hari-hari ini. Jangan sampai terlambat seperti Pak Marijan tadi. Karena waktunya sudah singkat. Kuasailah dirimu. Dan yang ketiga, dan jadilah tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Tenang hari ini mahal harganya. Karena banyak cicilan yang harus kita cicil sampai mencicil. Angsuran-angsuran, saudaraku. Kesulitan-kesulitan mendidik anak sekarang luar biasa. Sulitnya, saudaraku. Sampai sekarang banyak orang yang tidak ingin punya anak. Saya kapan dulu di Singapura itu, ada teman saya umurnya 50 belum nikah. Ada yang 60 belum nikah. Kamu ini gimana sih kok belum nikah? Saya ngatur hidup saya aja sulit ini Pak Bambang. Batinku orang Singapura, makanya pemerintah Singapura pingin ada orang, kalau orang di sana punya anak agak banyak, disengkak nih saudaraku. Ayo kamu punya anak, ini kekurangan penduduk, saudaraku. Tapi yang gak mau karena sulit susahnya, gak bisa tenang, saudaraku. Kerja gak tenang, numpak motor ya biapan, numpak sepeda, minggu rono, minggu ini, tumabraan. Tidak bisa tenang, tidur gak bisa, akhirnya cari pil penenang, gerusa-gerusu, saudaraku. Dan ini menjadi kondisi yang sedang menguasai di zaman ini. Saudara nggak bisa begitu. Saudara punya Tuhan yang bisa membuat hati kita tenang. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur ya, pasal yang ke-62, ayat yang kedua kalau tidak salah. Mazmur 62 ayat yang kedua. Yang main keyboard mana ya? Adit. Oke, kita akan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Terus yang kedua, hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat, hanya ditinggikan sedikit. Saudara, Daud itu hidupnya masalahnya tumplek-blek. Saudaraku. Dari dia remaja sampai jadi tua mau meninggal, itu masalahnya ruwet, Bapak Ibu Saudara. Bertubi-tubi, sambung menyambung, datang satu, diselesaikan satu, timbul dua. Dua diselesaikan, timbul lima, dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi
kunci hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Sudah, hanya dekat Allah saja aku tenang dan jiwaku menjadi tentram. Dia itu pernah dikejar-kejar bukan orang lain, morotuwone dewi, saudaraku. Sampai dari gua satu, gua yang lain, dikejar lagi. Yang ngejar tidak hanya beberapa orang, sampai 2.000 tentara dikerahkan untuk nguber menantu ini, saudaraku. Karena dia nanti akan diperkirakan akan mengambil alih kerajaannya. Ribuan orang, sopone ndak ketar-ketir. Kalau sekarang ini ditempel di pengumuman, dicari Daud. Saudaraku, ditempel di tiap-tiap kantor polisi. Sopo sing iso tenang? Gak iso, saudaraku. Ketika gereja kita ini mau ditutup dan ada berita mau dibakar dengan 20 truk, ya gak iso apa-apa. Saya harus mendekat sama Tuhan. Supaya saya bisa menghadapi itu, saudaraku. Supaya tenang di hati. Saudara gak akan menemukan ketenangan di bumi dengan pil penenang, atau dengan sahabat yang akrab, atau dengan orang tua, dengan anak yang bisa membacking kita secara finansial, sehingga kita aman. Gak bisa, mereka itu terbatas. Tempat yang aman adalah hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Tidak separuh-separuh tapi sepenuhnya. Inilah yang membuat Daud itu aman. Lalu menggoreskan tinta ketulisan di Mazmur ini yang dikenang sepanjang masa. Bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Engkau bisa hidup di tengah-tengah menghadapi sekitar yang kacau balau. Ekonomi morat-marit. Semua orang berteriak, menjerit. Tapi saudara tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Kalau ada orang yang membuat ketenangan, TM, Transcendental Meditation, yoga, ada yang ke Gunung Kawi, cari penatua orang-orang tua, Mbah Suro, Mbah Munangkil. Nah itu orang-orang cari ketenangan di sana. Enak sing semedi ning kuburan barang, saudaraku. Ada yang puasa mutih, ben tenang, gak iso, saudaraku. Zaman ini setannya sudah kayak dibuka dan disok nih begitu, saudara, ke bumi ini. Sehingga orang merasa gak tenang. Daud menuliskan ini untuk kita semuanya. Supaya kita ini tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Akhirnya supaya apa, saudaraku? Tadi ayat, supaya kamu dapat berdoa. Jadi berdoa ini sebetulnya endingnya hidup manusia. Yaitu bertemu dengan Sang Pencipta Bapa. Dan ini diserang habis-habisan. Supaya orang tidak berdoa. Karena ketika saudara berdoa, saudara itu nyedot kuasanya Tuhan, urapannya Tuhan, jawaban-jawaban. Saudara menyedot hikmatnya Tuhan, kreativitas saudara di dalam saudara bekerja. Itu kesedot ketika kita datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daniel doa itu 3 kali dalam sehari. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, coba kita lihat ya. Daniel pasal 6 ayat 11. Oke, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, seperti yang biasa dia lakukan. Musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi, apapun musimnya, dia tidak pernah tidak untuk dia berdoa 3 kali
sehari. Tidak hanya duduk di kursi, sampai dia berlutut, saudaraku. Dia merasa nggak bisa hidup ini tanpa Tuhan. Itu sebabnya ketika ada perintah seperti ini, bahwa dia akan dimasukkan ke kandang singa, kalau dia tidak berdoa kepada kaisar, dia nggak bisa, saudaraku. Demi didengar surat perintah itu dibuat, malah dia ke rumahnya pulang, dan di atas rumahnya terhadap tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di sanalah dia sering berlutut setiap hari. Loh Pak Bambang apa gak sibuk Pak Daniel itu? Super sibuk. Dia itu ringnya 2 dari kerajaan yang membawai sekitar 127 provinsi. Indonesia hanya 40 provinsi aja. Itu 127 atau 120 provinsi. Luas dari India sampai ke Ethiopia, benua Afrika. Dia ring yang kedua dari Raja Darius. Kemudian dia ada 3 orang, dia salah satunya. Kok ya iso-isone aja dia itu berdoa. Dan berdoanya tidak berdoa biasa. Berdoa sebelum tidur itu berdoa di Silo, tempat tidur langsung geblak turu. Tidak begitu saudara, atau doa makan ya. Tapi benar-benar dia berlutut. Coba saudaraku, kita ini akan menghadapi ya, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak tahu berakhirnya peperangan ini akan bertambah dahsyat, apakah nanti akan menyeret Rusia, Cina, dan India, dan negara-negara yang besar itu. Yang jelas kita tidak perlu khawatir dan gelisah, karena memang itu harus terjadi, saudaraku. Nah ini dikatakan bahwa Daniel ini akhirnya bisa menghadapi kesulitan hidup seperti halnya Daud, saudaraku. Coba kita akan lihat satu hal yang dilakukan secara praktis oleh Hizkia. Kita lihat 2 Raja-Raja 19 ayat 14. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Oke, kita akan membaca ayat ini 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini ancaman surat bahwa Raja negeri Asyur akan menghabisi Yerusalem. Sudah dikepung, gak ada pengharapan, saudaraku. Dan dia mengatakan, Allah mana yang dapat melepaskan dari Allah Tuanku Assyria. Terus dia menyebut Allahnya ini A, B, dan C, Baal ini. Saudaraku, ketika surat itu sampai ke tangannya si Hizkia, saudaraku. Dia tidak mengatur barisan perangnya. Dia tidak mengumpulkan panglima-panglimanya yang pintar berperang. Atau penasihat-penasihatnya. Ketika dia menerima surat yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena kalau orang Assyria itu sudah menyerang, itu orang-orang hamil dibelah anaknya, saudaraku. Kepala-kepala dipenggal, dijadikan tontonan di negaranya sana sebagai kebanggaan. Ini kejam banget, saudaraku. Tapi Hizkia menerima surat ini, membentangkannya. Dia pergi ke rumah Tuhan. Satu hal yang perlu saudara dan saya lakukan. Saudara ada kesulitan apa? Raksasa hidup. Kesulitan ekonomi yang rasanya membuat itu ketar-ketir menghadapi kehidupan. Sakit yang mematikan. Pernikahan yang hampir pecah. Saudaraku, jangan kemana-mana dulu. Jadilah tenang, kuasailah dirimu. Berdoa kepada Tuhan, bentangkan pergumulanmu kepada Tuhan seperti Hizkia. Ketika tanda tangan gereja ini tidak setuju 188. Tak lihat karena dibocorkan dari pihak Koramil di sini yang masih simpati dengan kita, saudara. Ini Pak Bambang tanda tangannya. Waduh, ini kok ngomong gede-gede tok ini, 100. Kan di sekitar kita ini ada, kalau tak hitung-hitung masjid dan langgar itu sekitar hampir 10-an. Apakah bisa kita mungkin melawan dan berdiri gereja ini? Kita nggak punya dekengan, ya di sana ya doa puasa. Saya melu kayak Hizkia ini, suratnya itu tidak tanda tangan tidak disetujui, tak beber ini ngarepe Tuhan.
Dan yang saudara tahu, ditandatangani, izin IMB keluar. Saudaraku. Apapun yang terjadi, kesulitan, sakit penyakit, ekonomi saudara diambang kehancuran misalnya. Ojo datang kemana-mana dulu, jangan mengandalkan manusia, pendidikan, pengalaman-pengalaman masa lalu, orang-orang yang menjadi backingan kita. Itu sebabnya Tuhan sedih melihat orang-orang seperti ini. Sampai dituliskan lewat Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai 8. Di situ dikatakan Yeremia 17, 5 sampai 8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, okolnya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata-katanya pedes, terkutuklah orang. Nah ini memang, ini kebiasaan kita kok saudaraku. Nah sekarang harus kita ubah, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu ini bisa berdoa. Nah berdoa itu hal yang paling utama yang harus saudara perhatikan, jangan dicuri setan. Dengan doa itu alat peperangan dan pertempuran untuk kita menghadapi raksasa-raksasa hari esok. Ketika Hizkia ini datang dulu ke rumah Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi. Kita akan lihat ayat yang coba 9-10. Oh sorry tadi dua Raja-Raja pasal 19 ayat 14 tadi ya, balik. 2 Raja-Raja pasal 19. Terus Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Terus, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mengabaikan Allah yang hidup. Tuhan dengarlah laporan dari dokter ini. Gak apa-apa saudaraku, ketika saudara dikatakan kanker stadium 3. Cekelen laporan dokter. Memang benar, karena kita memang mengidap kanker. Tapi jangan datang kemana-mana dulu, saudaraku. Ojo geger, riso, akhirnya ceroboh, cari pengobatan alternatif. Cari ini, itu, herbal. Saking wake herbal, malah bingung dising harus dilakukan. Itu kan di internet, di YouTube, di Facebook itu, herbal lagi apa itu wong-wongi, kok wakeh men. Akhirnya bingung dising dipilih, saudaraku. Jangan ke sana dulu, saudaraku. Saudara lihat, dan ketika kita lihat, dengarkan perkataan Sanherib yang telah dikirimkan untuk mengabaikan Allah yang hidup. Terus, ya Tuhan memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa, terus negeri-negeri mereka. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Terus, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah, ya Tuhan. Supaya keluargaku Tuhan yang belum kenal Engkau, supaya komselku, supaya orang-orang lain mengenal bahwa Tuhan adalah penyembuh, Tuhan pemulih ekonomi hidupku. Saudaraku, saya melihat pertolongan-pertolongan yang luar biasa di bidang ekonomi. Tidak hanya ratusan juta, miliaran, saudara. Tidak hanya urusan biasa sampai ke pengadilan. Tuhan sanggup. Barusan ini saya dikasih tahu, bukan jemaat kita sih di luar kota. Pak Bambang, ini penyita dari pengadilan sudah di depan rumah. Waduh, kamu berdoa, hadapi saja dengan doa. Ya heran loh saudara, sudah ditentukan mau disita, gak sido saudara. Nah hal-hal seperti ini nih, mudah dan gampang terjadi ketika kita membuat langkah kaki kita ini seperti Hizkia, yaitu di rumah Tuhan. Terus kan, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur.
telah kudengar. Terus, inilah firman Tuhan yang diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah yaitu putri Sion, menghina engkau telah mengolok-olok dan seterusnya kan. Ada tulisannya 185 tentara itu dihabisi. Terus, ayatnya lupa saya. Kalau saudara sudah menemukan tolong. Terus, saudara bisa menemukan 185. Terus, ada yang bisa menolong saya menemukan Tuhan menghabisi 185.000 tentara. Terus, ya terus, ya habis ini kita. Nah ini, oke. Maka pada malam itu juga keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati. Dia enggak perang, saudaraku. Tuhan mengatakan, aku yang berperang ganti kamu. 185.000 tentara pasukan yang kuat dan gagah perkasa. Disebul begitu aja. Di antara perkemahan jadi mayat besoknya. Saudara. Bagi Tuhan tidak sukar menolong. Tapi yang sukar karena mengubah hati kita ini yang keras, saudaraku. Hati kita yang tidak mau berserah kepada Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan ini sebagai tempat di mana kita berlindung. Ketika saya melihat bahwa tanda tangan itu telah dibuat oleh Pak Bupati, IMB keluar. Wah, saya pikir-pikir 188 lawan 12 tanda tangan, saudaraku. Bisa diterobos, bisa dijebol. Kesulitan apapun yang kau alami dengan anakmu, saudaraku. Dengan suami, istrimu. Kesulitan apa saja yang saudara alami dengan ekonomi saudara, dengan kesehatanmu, saudaraku. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang lain dulu. Tadi di dalam kitab Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia, dan yang artinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya gersang, saudaraku. Ayat kemudian dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mungkin kau tidak seberapa, modalmu kecil, dekenganmu tidak ada. Saudara sudah tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara akan mendapat ketenangan di hati. Dan akan mendapat sebuah kepastian bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara. Sehingga tidak ada badai yang terlalu dahsyat yang tidak bisa ditenangkan. Tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Ketika kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya mulai hari dan seterusnya, ubah jadwal hidup saudara. Yang pertama tadi, kuasailah dirimu. Penguasaan diri. Waktu kita, mata kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Jadilah tenang. Jangan kemerungsung, gerusa-gerusu. Cepat mengambil keputusan pergi ke sana, pergi ke sini. Supaya kamu dapat berdoa, tetapi datang kepada Tuhan. Bentangkanlah kesulitan hidupmu. Nek perlu kok tulis tulisan, saudaraku. Kayak Hizkia ini. Tapi nek Hizkia ini kan tulisan dari suratnya Raja Asyur. Diambil, dibentangkan, di bait suci, di bait Allah. Di situ dibentangkan. Saudara bentangkan gak apa-apa kesulitanmu. Mungkin sulit untuk diucapkan, ditulis saja. Langsung saudara delosor. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Segala musim, segala kondisi, segala keadaan, saudara akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan. Mungkin waktunya juga tidak seperti yang kita inginkan.
Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan mempunyai waktu sendiri untuk mengangkat kita. Untuk supaya kita bisa mengatasi, mengerantasi masalah-masalah dalam hidup kita ini. Sehingga kita hanya melihat kemuliaan Tuhan. Di mana orang-orang yang mau menghabisi dia itu semuanya terbunuh dan tinggal mayat-mayat berantakan. Mana semuanya tidak ada yang hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan menyerahkan pergumulan, beban-beban hidup kita kepada Tuhan. Jesus, haleluya. Glory, glory. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu Tuhan. Mari kita katakan, lagi ku rindu Kau berikan kami Tuhan rinduan lebih dalam, lebih dari semuanya, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin. Yesus, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Glory, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tanpa musik. Lebih dalam. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Ku rindu Kau. Kiranya ini menjadi kerinduan kita, saudaraku. Untuk lebih dalam lagi membangun persekutuan, hubungan dengan Tuhan. Amin. Jesus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudaraku, adakah banyak waktu yang tercuri, yang seharusnya engkau duduk di kaki Tuhan, dengan lututmu ke tanah, engkau bertekun, seharusnya bertelut di kaki Tuhan, tetapi engkau sibuk dengan HP-mu, engkau sibuk dengan hobimu, engkau sibuk dengan kesenanganmu, padahal engkau sedang menghadapi masa yang kritis. Engkau sedang menghadapi penyakit yang tidak sembuh. Engkau menghadapi ekonomimu yang lagi buntu, tidak berkembang, bahkan cenderung mundur dan hancur. Saudaraku, jangan biarkan waktu-waktu yang engkau punyai, yang tinggal sisa ini, berlalu, hilang, musnah. Jalin Bapak Ibu Saudaraku, supaya engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan kasih yang indah. Engkau harus menjalinnya, tidak datang sendiri dan tidak datang sehari dua hari, seminggu dua minggu. Engkau harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dia mengingini hatimu, saudaraku. Banyak saudaraku yang punya musuh untuk datang kepada Tuhan, yaitu kesibukan. Sehingga pagi-pagi engkau tidak menyapa Tuhan. Siang malam
hubunganmu putus dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak di antara saudara yang stres, tertekan, gak bisa tidur, gelisah, khawatir, takut, saudaraku. Kita sedang memasuki masa fase kehidupan yang segera berakhir di bumi ini. Tidak ada tempat yang lain Bapak Ibu Saudara untuk bisa aman dan tenang serta tentram di hati kecuali di kaki Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Jesus, haleluya. Jiwaku pun tentram, amin. Engkau menerimaku, Jesus, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, Jesus, sampai kedalaman hatiku. Mari kita angkat tangan kita, berikan yang terbaik pujian kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Tuhan, inilah yang Kau menjaga hatiku, supaya bermancar senantiasa, supaya kehidupan, amin, bermancar senantiasa, amin. Jesus, haleluya, haleluya. Mengalir Allah Roh Kudus, segala keresahan hati kami aliri dengan aliran-aliran air hidup yang bening, yang gemericik, mengalir di bagian-bagian hati kami yang kering dan gersang. Kiranya ibadah kami pagi ini tersirami dengan kasih yang sejati, kasih yang tidak pernah pudar, kasih yang tidak tergantung dengan situasi, kondisi sekitar kami. Oh Bapa Surgawi, kiranya damai yang bukan dari dunia itu tinggal di hati kami. Tuhan, tolong hati anak-anak-Mu yang sekarang resah, yang khawatir dan bimbang. Tuhan, berikan kami iman, kepastian bahwa Tuhan menjamin hidup kami. Burung di udara Engkau jamin. Kami lebih daripada itu. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Mohon Pak Widodo maju ke depan menaikkan doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Pagi ini kami telah mendengar satu firman-Mu untuk lebih kami tenang menghadapi permasalahan ini.
untuk kami Tuhan, untuk bersiap-siap siaga dalam kehidupan kami, supaya kami dapat Tuhan mendengar apa rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kadangkala kami tidak mengerti Tuhan, kalau kami mendengar berita-berita akhir-akhir ini ya Aba ya Bapa, tetapi firman-Mu pagi ini mengingatkan bahwa kami supaya tenang, supaya kami bersiap-siap untuk menghadapi persoalan ini Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami mengangkat tangan kami Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Pendeta Bambang. Tuhan, Engkau telah menetapkan hamba-Mu di tempat ini. Engkau telah Tuhan memakai pagi ini untuk menyuarakan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami sebagai domba-domba-Mu di pagi ini, kami mendengar. Kami mendengar dan kami melakukannya ya Bapa. Urawatasana nama tukalalawa kurilawakian. Biarlah Bapa, rancangan-Mu, rancangan kebaikan bagi kami. Kau telah mengingatkan kembali pagi ini ya Abah ya Bapa. Berita-berita boleh menghebohkan, tetapi pagi ini kami mendengar supaya kami lebih tenang, supaya kami lebih mengenal Engkau, dan supaya kami lebih Tuhan tahu apa rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Kau berkati pelayanan Bapak Bambang dan Ibu Ella di tempat ini, juga jemaat yang hadir pagi ini, Kau mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Kita akan perhatikan pengumuman kegiatan sepekan ke depan. Mari perhatikan bersama. Multimedia, silakan. Salam jemaat GUPL Sade yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi yang belum bergabung dalam komsel, silahkan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja, sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yefta. Ibadah El Sadekit hari Minggu sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Pniel. Mari anak-anak, kaum muda dan remaja, hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Sade Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Pniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Som 1, 2, dan Som 5 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja. Dan Som 2 Geneng bertempat di rumah Ibu Erna. Halo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hadiri Komsel Raya Anak yang diadakan hari Sabtu tanggal 14 Maret pukul 9 pagi bertempat di Taman Candi, Ngawi.
Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amplop yang sudah saudara terima ya. Tadi Aser sudah memberi ya amplop pembangunan ya. Halo? Sudah ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menggempur ini. Jadi supaya sana ini terus ya seperti yang saya umumkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin nanti bulan Juli ya kita gempur. Dan kita membutuhkan dana sekitar 250 juta. Ya cukup banyak. Nah mari kita memberi dengan yang terbaik kepada Tuhan. Ini sudah ada yang masuk ya dari pembangunan itu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara kalau nanti sudah ada amplopnya diingat-ingat nomornya supaya nanti tidak salah. Dan Saudara bisa memberi per minggu, bisa juga per bulan, bisa juga sekali memberi ya. Terserah Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memberikan untuk pengembangan renovasi gereja kita ini sehingga nanti kalau kita Natalan atau ulang tahun gereja ini sudah clear ya, sudah direnov dengan baik. Nah tadi ada komsel raya atau gathering anak-anak, tadi sudah diumumkan nanti hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, manfaatkan waktu itu karena ini liburan anak-anak ya, diarahkan untuk supaya dibangun rohani mereka. Terus berita duka, ini akhir-akhir ini banyak beberapa anak Tuhan di gereja kita ya, paling tidak keluarga gereja kita yang meninggal ya. Nah, kemarin itu yang lalu papahnya Jennifer ya sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Terus mamahnya Pak Nanang Malang, Bu Ine. Terus habis itu menantunya Pak Warno ya dimakamkan di Lampung tapi jauh. Ya. Terus Pak Hermannya Bu Herman, Bu Dani dan lain-lainnya. Saya pikir-pikir kok berurutan ya. Dan cukup banyak. Ya, kita siap-siap kedatangan Tuhan, tapi juga siap-siap didatangi Tuhan pribadi-pribadi. Ya, saya kira itu pengumuman. Mungkin ada yang pertama kali ini hadir di gereja kita. Saya mohon angkat tangannya yang baru pertama kali. Oke, kalau tidak ada, mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita mengangkat persembahan kita, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menabur, sehingga pelayanan pekerjaan di tempat ini tidak kekurangan dana untuk melebarkan kerajaan-Mu. Berkat-Mu turun ke atas semua anak-anak-Mu yang memberi berkat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itulah kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kami berdoa. Bawalah firman ini di dalam pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di dalam engkau melayani Tuhan. Praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi, kasih yang murni dan sejati dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang bisa menerobos kesulitan pergumulan apapun, kiranya turun ke atas Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
pagi ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang semakin menguatkan kami. Kami akan pulang bawa damai sejahtera sukacita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.